رزقكم من الطيبات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على نبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. وبعد، ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakum Allah. Bapa dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, para pemirsa Fatwa TV yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Setelah kewajiban kita kepada Allahu Jalla Jalaluh, kita punya keyakinan bahwasannya tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allahu Jalla Jalaluh. Konsekuensinya, kewajibannya setelah itu adalah bersaksi bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah atau utusan Allahu Jalla Jalaluh. Di dalam syahadah kita dan kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dianggap benar kesaksian kita tersebut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali kita mengikuti 5 poin berikut ini atau 5 syarat berikut ini. Yang pertama adalah mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang bersaksi kepada beliau bahwasanya beliau utusan Allahu Jalla Jalaluh, kita punya kewajiban untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentunya cinta kepada beliau setelah cintanya kita kepada Allahu Jalla Jalaluh, kerana cintanya kita kepada Allahu Jalla Jalaluh adalah yang pertama dan utama. Setelah itu baru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah dianggap sempurna iman salah seorang di antara kalian tersebut sampai dia tersebut menjadikan Nabi Muhammad SAW lebih dia cintai ketimbang orang tuanya, ketimbang anaknya, ketimbang siapapun manusianya. Bahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kita kepada diri kita sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah datang kepada Nabi SAW dan menyatakan cintanya beliau radhiyallahu an kepada Rasulullah SAW. Kata Umar bin Khattab kepada Nabi kita Muhammad SAW, wallahi demi Allah ya Rasulullah, aku ini mencintai antum ya di atas segala-galanya. Tapi cintanya antum kepada diri antum ya Rasulullah setelah cintanya aku kepada diriku sendiri. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Umar, yang demikian tersebut tidaklah dianggap benar sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai ketimbang dirimu sendiri. Kata Nabi Muhammad SAW ya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasannya cintanya engkau kepada diriku, kepada Nabi Muhammad SAW tidaklah dianggap benar sampai engkau mencintai aku, mencintai Rasulullah melebihi cintanya engkau kepada dirimu sendiri. Kata Umar, al-an ya Rasulullah, sekarang ini aku mencintai dirimu melebihi cintanya aku kepada diriku sendiri. Kata Rasulullah, al-an ya Umar, sekarang baru dianggap cintanya engkau kepada diriku. Itu yang pertama, kita wajib cinta kepada Nabi SAW sebagai umat Nabi Muhammad yang bersyahadah, bersaksi bahwasannya beliau SAW adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, benarnya kesaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW ketika kita sanggup ya ta'atuh, mentaati Nabi Muhammad SAW. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW wajib untuk kita laksanakan, dan apapun yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW wajib untuk kita tinggalkan. Allahu Jalla Jalaluh dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7 mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasulullah SAW ambillah, apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW laksanakanlah, dan apapun yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW tinggalkanlah. Bahkan kecintaan kita kepada Allahu Jalla Jalaluh tidaklah dianggap benar sampai kita tersebut sanggup untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 31, Allahu Jalla Jalaluhu berfirman,
menjelaskan tentang masalah itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Jalla Jalaluh, sesungguhnya cintanya mereka kepada Allah Jalla Jalaluh tidaklah dianggap benar sampai mereka tersebut mau taat kepada engkau. Apapun yang engkau perintahkan, dia laksanakan. Apapun yang engkau larang, dia tinggalkan. Ketika seseorang sanggup untuk taat kepada Nabi SAW, termasuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, baru Allah Jalla Jalaluh mencintai dia. Yuhibbukum Allah. Tidak hanya sekedar kecintaan yang datang dari Allah Jalla Jalaluh yang didapatkan orang yang sanggup taat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga yaghfir lakum dzunubakum. Allah Jalla Jalaluh mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah, kita berjenggot seperti ini sebagai seorang laki-laki umat Nabi Muhammad SAW. Tujuan kita untuk melaksanakan perintahnya Nabi Muhammad SAW sebagai wujud taat kepada beliau SAW. Subhanallah. 2 poin yang kita dapatkan. Yang pertama adalah cintanya Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua, orang yang sanggup taat kepada Nabi Muhammad SAW dipastikan dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku, siapapun dia, laki-laki ataupun perempuan, itu pasti masuk surga, pasti masuk jannah. Illa man aba, kecuali orang yang menolak untuk masuk surga, kecuali orang yang enggan untuk masuk surga. Para sahabat ridwanullah ajma'in keheranan, kemudian langsung bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa man ya'ba? Wahai Rasulullah, apa ada manusia yang enggan untuk masuk surga? Apa ada manusia yang menolak untuk masuk surga? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pun dia menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang siap taat kepadaku, apapun yang aku perintahkan, dia jalankan, dia laksanakan. Apapun yang aku larang, dia tinggalkan, berarti dia siap untuk masuk surga. Tapi sebaliknya, wa man asani faqad aba. Tapi ketika aku memerintahkan sesuatu hal kepadanya, dia langgar, tidak mau untuk melaksanakannya, berarti dia menolak untuk masuk surga. Ketika aku melarang sesuatu, malah dia langgar, berarti dia tersebut enggan untuk masuk jannah. Subhanallah. Pernah ada seorang wanita, namanya Ummul Fida, perempuan yang salihah, perempuan yang ta'iah, perempuan yang baik. Subhanallah. Tidak hanya sekedar masalah ibadah salat wajib yang dikerjakan oleh Ummul Fida, salat sunnah dia kerjakan. Tidak hanya sekedar puasa Ramadan yang dia kerjakan, puasa-puasa sunnah banyak dia kerjakan, dan sering menghatamkan Al-Quran. Tapi ada kelemahan dari seorang yang bernama Ummul Fida ini. Dia suka mengerok alis dan memotong bulu matanya. Subhanallah, ketemu dengan sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Itu perempuan ditegur oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud. Ya Ummul Fida, apa yang anti kerjakan ini dengan mengerok alis dan memotong bulu mata, mel'unah, dikutuk dan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ummul Fida kaget, sekaget-kagetnya. Kemudian mengatakan kepada Abdullah ibnu Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, ana qari'ah. Aku ini seorang perempuan yang sering membaca Al-Quran, menghatamkannya. Tolong sebutkan kepadaku, tunjukkan kepadaku surah yang mana, ayat yang mana yang mengatakan apa yang aku lakukan dengan mengerok alis dan memotong bulu mata ini terlarang, dikutuk dan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, termaktub dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datangnya dari Rasulullah SAW ambillah, dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW tinggalkanlah. Termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW, bahkan dikutuk oleh beliau, adalah mengerok alis dan memotong bulu mata. Seketika Ummul Fida mengucapkan kata taubat di hadapan Abdullah ibn Mas'ud, inni tubtu ilallah, aku bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh
dikarenakan kekhilafan yang aku lakukan sehingga melanggar syariat ini, yaitu mengerok alis dan memotong bulu mata. Itu yang kedua. Kita yang dianggap benar kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, taatilah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, benarnya kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah tasdiqu bima akhbar, membenarkan dan mempercayai serta mengimani apapun kabar berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW, masuk di akal pikiran kita ataupun tidak masuk di akal pikiran kita, sesuai dengan hawa nafsu kita ataupun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Kalau itu kabar, kalau itu berita datangnya dari Nabi kita Muhammad SAW, wajib untuk kita percayai, wajib untuk kita imani dan kita yakini. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam surah An-Najm ayat yang ketiga dan keempat, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi kita Muhammad SAW berkata-kata, memerintahkan, melarang, mewajibkan, atau menceritakan sesuatu hal yang berkaitan tentang masalah gaib sekalipun, kecuali itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dalam masalah perkara yang ketiga ini, membenarkan dan juga mempercayai serta mengimani kabar berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW, cukuplah seorang Abdullah bin Utsman atau Abdullah bin Abi Quhafah yang sering disebut dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq menjadi contoh dan suri tauladan kita dalam masalah ini. Subhanallah, ketika terjadi Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, wallahu a'lam, kalau kita ini sekiranya ditakdirkan hidup pada zaman terjadinya Isra dan Mi'raj tersebut, hanya Allah yang tahu apakah kita ini satu barisan dengan Nabi kita Muhammad SAW, atau kita tersebut satu barisan dengan Amr bin Hisham Abu Jahal. Subhanallah, itu yang terjadi dengan kaum kafir Quraisy. Datang berbondong-bondong kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan menyatakan, ya Abdullah bin Utsman, nama asli daripada Abu Bakar As-Siddiq, antum sudah tahu tidak bualannya Muhammad hari ini? Kata Abu Bakar As-Siddiq, apa-apaan kalian ini? Kok tidak enak ngomongnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata kaum kafir Quraisy, tahu tidak, Muhammad temanmu itu barusan saja mengatakan kepada kami, tadi malam dia baru datang dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina, kemudian dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina menuju Allah Jalla Jalaluhu dalam waktu satu malam saja. Hal yang mustahil, impossible, tidak masuk di akal pikiran kami. Karena kita tahu perjalanan dari kota suci Makkah Al-Mukarramah menuju Baitul Maqdis ini berpekan-pekan, berminggu-minggu. Seorang Muhammad cuma mengaku satu malam saja. Mustahil, impossible, tidak masuk di akal kami. Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Wallahi, kalau sekiranya itu omongan, itu perkataan, itu qaul dari Nabi Muhammad SAW, fa ana awwalu mu'minun bihi, aku orang yang pertama mengimaninya, membenarkannya dan mempercayainya. Tapi kalau sekiranya cuma sekadar iftira, cuma sekadar bualan kalian untuk memfitnah Nabi SAW, fa antumudz zalimun. Ikhwan, akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Di mana kita dalam posisi ketika menghadapi hadis Nabi SAW? Itu sahih, benar-benar dari Nabi SAW. Kadang di antara kita ini, ketika ada satu hadis yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, yang tidak sesuai dengan akal pikirannya, menolak itu hadis. Waliyadzubillah. Kalau kita masih seperti itu, berarti kesaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW perlu diragukan. Karena konsekuensi orang yang bersaksi kepada Nabi SAW adalah dia harus membenarkan dan mempercayai dan mengimani kabar berita yang datang dari Nabi SAW. Kemudian yang keempat, benarnya kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah tahkimuhu, berhukum dengan hukumnya Nabi kita Muhammad SAW. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 65, fala wa rabbika la yu'minun, demi Allah, demi Tuhan kalian,
mereka-mereka tersebut tidaklah dianggap sempurna iman mereka itu. Sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka tersebut mengambil apa yang telah engkau putuskan berkaitan dengan apa yang mereka perdebatkan tersebut, apa yang mereka perselisihkan tersebut. Sampai mereka tersebut mengambil hukum dari engkau wahai Muhammad, dari apa yang berkaitan dengan apa yang mereka perselisihkan tersebut. Wa yusallimu taslima. Tidak sekedar mengambil hukum dari Nabi Muhammad SAW, tetapi dia pun juga menerima, betul-betul menerima hukum yang engkau putuskan tersebut. Subhanallah, cukuplah bagi kita imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, menjadi contoh dan suri teladan kita. Termasuk kita katakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan apa? Kullu mas'alatin aqulu fiha bi khilafi sunnatin Nabi SAW fa ana urajun anha fi hayati wa ba'da mamati. Ketika ada satu permasalahan, kata Imam Syafi'i, yang dimana aku tersebut memberikan komentar di dalamnya, aku memberikan pendapat di dalamnya, aku memberikan pemikiran di dalamnya, ternyata pendapatku, pemikiranku bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, maka aku pastikan, aku tinggalkan pendapatku, aku tinggalkan pemikiranku, dan aku kembali kepada sunnah Nabi SAW. Baik ketika aku hidup sekarang ini, ataupun nanti ketika aku meninggal nanti, ada di antara kalian mendapatkan dari kitab-kitabku, ternyata ada pendapatku yang berselisihan dengan sunnah Nabi SAW. Aku pastikan, tinggalkan pendapatku, buang pendapatku. Kembalilah kalian kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pula yang dikatakan oleh Imam Malik ketika khutbah di Masjid An-Nabawi. Beliau menyatakan, kullu qaulin yukhadu wa yurad ila sahibu dzalikal qubur. Setiap pendapat, setiap pemikiran bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sambil menunjuk kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas, benarnya kesaksian kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sanggup mengambil hukum dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah beribadah sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk poin yang kelima ini, insya Allah next time, lain kesempatan, kita lebih kupas tuntas lagi. Ini 5 poin benarnya kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah mencintai beliau, yang kedua adalah taat kepada beliau, yang ketiga adalah membenarkan dan mengimani kabar berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW, kemudian yang keempat adalah berhukum hukumnya Nabi kita Muhammad SAW, atau mengambil hukum dari Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah beribadahnya kita, beramalnya kita sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ورزقكم من الطيبات